Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatannya, kita doa dulu ya. Untuk ketua kelas siapa boleh memimpin? Dipersilakan ya. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kenal kakak enggak? Lihat di layar ya, nama kakak Husnatul Dini. Siapa nama kakak? Husnatul Dini. Kakak dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yang biasa disebut UHAMKA. Kakak dari Prodi Bimbingan dan Konseling atau biasa disebut BK. Tahu BK kan? Nah, nama panggilan kakak itu Kak Husna. Kalian boleh panggil kakak Kak Husna. Paham? Paham. Siapa nama panggilan kakak? Kak Husna. Oke, udah kenal semua ya? Nah, kan kakak belum kenal kalian ya kan? Kakak absen dulu nggak apa-apa? Oke, di sini muridnya ada 35, benar? Oke, kita absen yang pertama. Aditya Tri Yulianti. Bener yang itu? Terus yang kedua ada Adita Wijaya. Ada Bintang Aditya Okta Ramadan. Ada Chandra Padilla. Devi Pratama, Dwi Purnawanti, Erika Syafaat. Oh iya. Ada Fahid Bahtiar. Belakang ya. Ada Haikal Iqbal Febriansyah. Belakang juga. Basis belakang ya. Ada Ilwan Nabila. Yang mana Ilwan Nabila? Oh ini. Guys, mohon perhatiannya guys. Ada Hilwa Nabila udah ya? Udah. Indi Lastari. Oh di sana. Ada Iqbal Ardiansyah. Ada Keila Hamada. Ada Laila Nur Hovifah. Oke. Ada Lutfia. Maudi Aprilianti. Ada Muhammad Rafi. Yang mana? Oke, ya. Ada Muhammad Bagi Rahmadan. Ojo, gambar ya? Muhammad Magdar Amal. Aku salah ya? Mikdar. Maaf ya. Ada Nabil Nusratudin. Yang depan nih. Terus ada Muhammad Rizky Azhari. Terus ada Nabil Nusratudin. Kenapa? Oh udah ya? Oh ya. Najah Dia Syakira. Niki Aulia Gespiana. Nur Hilalia Ramadhani. Sakir, oke. Raihan Al-Zikrul. Ya. Ada Raihan Khairudillah. Ya gitu. Rinaldi Nur Rizky. Ada Rini Agustini. Yang depan. Sulistio Mulyono. Izin. Oke. Salwa Nur Fadilah. Izin juga. Syifa Dwi Anandita. Ada Tri Wulandari. Ada Wulan Zakia Pulva. Ada Saskia Aprilianti. Ada Zahrotul Sita. Oke, semuanya yang nggak hadir 2 orang benar? Di sini ya? Yang sakit? Oke. Tahu nggak tujuan kakak sini ngapain? Tahu ya? Nah, tujuan kakak di sini itu untuk
kalian itu agar bisa tahu nih apa itu perencanaan karir untuk kalian ke depannya dan bagaimana nih cara kalian merencanakan karir itu. Terus karir itu apa sih? Dan apa yang harus dipersiapkan? Kalian harus tahu ya. Paham? Paham. Gimana kalau kegiatannya kita mulai? Gimana? Siap? Siap. Oke. Seperti yang tadi disebutkan, untuk kegiatan kali ini judulnya itu perencanaan karir masa depan. Nah, di sini ada karir. Kalian pasti sering dengar dong, karir apa sih? Karir itu apa? Kita sering menyebutkan, aku ingin karir ini gini. Itu kan sering? Ada yang tak bisa menyebutkan nggak? Karir itu apa? Unjuk tangan. Ayo, nggak usah takut. Karir apa? Boleh? Siapa namanya? Ini. Apa karir? Hah? Pekerjaan, benar sekali. Benar kan pekerjaan? Betul. Ada lagi karir apa? Ayo, siapa namanya? Nama saya Gil Sari. Karir itu lebih ke kemajuan dan perkembangan dalam pekerjaan seseorang. Benar sekali, kemajuan dan perkembangan dalam pekerjaan. Benar sekali. Ada lagi karir apa? Boleh. Ya, namanya Ambil karir itu pencapaian. pencapaian. Benar banget, karir itu pencapaian. Karir pencapaian, benar banget. Nah, karir apa lagi nih ada yang tahu? Karir. Ayo, benar karir. Siapa lagi? Jangan takut. Ada lagi karir? Ayo mau apa angkat tangannya? Apa ya karir? Apa ya karir? Bener banget yang kalian semua sebutkan tadi teman-teman. Dari sini karir itu pekerjaan, kemajuan dan perkembangan. Tadi apa? Pencapaian, bener banget. Karir itu pekerjaan atau cita-cita yang akan kita capai, yang akan kita persiapkan untuk kedepannya. Misal, aku ingin jadi dokter. Kalau jadi dokter harus ngapain? Belajar apa aja? Pak. Belajar IPA, biologi. Berarti apa yang harus dipersiapkan? Hal-hal tersebut ya kan? Kita harus mendalami ilmu tersebut. Lalu harus mendalami hal-hal yang memang terkaitan dengan kesehatan. Ya? Paham? Nah, yang kedua itu rencana. Maaf ya, PPT-nya lagi bermasalah. Yang kedua itu rencana. Ada yang tahu rencana? Angkat tangannya, sebut namanya. Saskia, apa rencana? Hal yang ingin dilakukan benar banget. Ada lagi rencana apa ya? Rencana atau perencanaan? Iya, boleh yang ujung namanya. Iya. Rencana itu adalah salah satu langkah-langkah yang disusun secara sistematis. Benar, langkah-langkah yang disusun secara sistematis. Ada lagi rencana. Kita sering buat rencana, kita sering nyebut, rencana untuk kedepannya aku kayak gini. Rencana pulang sekolah aku pingin main. Rencana apa yo? Ayo. Ya boleh, siapa? Suatu hal yang ingin dicapai, bener banget. Ada lagi rencana apa ya? Rencana. Ada lagi rencana? Ayo. Benar yang diucapin kalian semua. Rencana sesuatu yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Sesuatu yang ingin kita lakukan untuk kedepannya. Kita rencanakan lebih dahulu dari sekarang. Misal, aku pulang sekolah ingin main. Berarti kita merencana ini. Pulang sekolah harus main. Berarti apa yang harus dipersiapkan? Waktunya. Apa lagi? Tujuannya. Benar, apa lagi? Apa lagi ayo? Siapa aja yang mau diajak? Ya, berarti kalau rencana kita untuk karir kita, misal pengen jadi apa ke depannya? Jadi ustaz. Ayo, jadi apa? Jadi ustaz. Loh, bagus banget jadi ustaz ya. Nah, kalau jadi ustaz berarti harus ke depannya harus mempelajari apa aja nih? Apa yang harus dipersiapkan? Ilmu agama, bener banget. Nah, bener banget agama Islam. Apalagi? Kenapa? Agama Islam, ilmu Islam. Bener banget. Ada lagi. Siapa yang kedepannya ingin gimana? Kenapa?
Ayo ada lagi. Ada yang pengen jadi dokter? Nggak ada. Polisi. Tamam. Nah, kalau pengen jadi polisi, apa sih yang harus dipersiapkan dari sekarang? Bikin SIM. Benar. Ada lagi? Bilang garet. Nggak gitu dong. Iya. Ada lagi? Ini Nggak ada. beli pistol. Nah, berarti nah, kan tadi udah sebut nih rencana. Nah, udah ya, lanjut. Nah, berarti kalau misalkan perencanaan karir itu apa sih? Tadi kita udah tahu nih, karir, tadi pencapaian, tujuan, terus cita-cita pekerjaan, perencanaan langkah-langkah, apa yang harus dipersiapkan, udah kan udah tahu? Nah, coba kita gabungin. Perencanaan karir itu apa sih? Ayo angkat tangannya. Apa ayo perencanaan karir? Ayo angkat tangan, gak usah takut. Ada yang tahu? Masih bingung ya? Kenapa? Ayo boleh angkat tangannya. Masa saya perlu kamu sebutin namanya. Gak apa-apa sebutin namanya, nggak tahu. Tujuan dari proses yang kamu perlu ketahui, lalu dalam upaya mencapai tujuan karir yang diinginkan. Bener banget. Ada lagi. Ayo siapa? Tadi ngacung tangan nih perasaan. Ban. Itu jauh. Ayo siapa? Tadi katanya ada 2 orang loh. Ban. Ayo nggak apa-apa. Sebutin namanya lagi. Nama saya Girsani. Perencanaan karir itu planning yang dibuat untuk untuk Ayo. Hargain ya teman-teman. planning yang dilakukan dengan fokus dalam pekerjaan. Bener banget, nah ini yang akan dilakukan. Nah, kita baca kesimpulan dari perencanaan karir itu apa? Nah, kalau di sini perencanaan karir adalah merupakan proses yang perlu kamu lalui dalam upaya mencapai tujuan karir yang diinginkan. Kayak tadi kalau ingin jadi polisi, kalau misalkan ingin jadi polisi, berarti tadi apa yang dipersiapkan yang jadi polisi? Fisik, bener banget. Yang ingin jadi dokter, apa yang harus dipersiapkan? Yang jadi kesehatan, yang jadi pusat tadi. Bener banget. Nah, proses serta tahapan yang perlu kamu lakukan dalam perencanaan karir beragam meliputi identifikasi, perencanaan, dan pelaksanaan. Nah, apa yang kita rencanain saat ini harus kita optimis. Oh, aku pengen jadi dokter. Aku harus belajar ini itu dari sekarang. Aku mau planning nih. Nanti kalau aku udah lulus SMA, aku harus ikut jurusan apa nih untuk kuliahnya gimana? Kan kita udah buat planning apa yang harus dipelajarin. Nah, kita optimis untuk dapat melaksanakannya, untuk dapat mencapai tujuan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, nah, video. Kakak punya video. Nanti kalian simak baik-baik ya. Yang dari ujung sana, ujung sini, dari sana, semuanya disimak baik-baik. Nanti kalian kasih tanggapan kalian ya. Paham? Oke, sebentar ya. Nah, tadi kan kakak sudah bilang ya kalau misalkan kalian perhatiin videonya ya. Kakak tayangin ya videonya, perhatiin baik-baik ya. Iya, Kak. Hai guys, sebelum mulai membahas di video ini, gue mau minta kalian buat merenungkan kembali pilihan-pilihan signifikan yang kalian ambil dalam hidup kalian. Misalnya nih, waktu pilih jurusan kuliah atau pilih mau berkarir di bidang apa. Sedikit banyak kalian pasti sadar kan bahwa pilihan-pilihan itu yang mengambil peran penting dalam hidup kalian sampai ke titik ini. Andai dulu pilih jurusan yang lain pas kuliah, apakah bakal sama aja hidup lo? Gue rasa sih tidak ya. Begitu juga soal pilihan bidang karir. Nah, pertanyaan besar gue adalah apa sih motivasi kalian dari hal-hal tersebut?
Apakah betul motivasi itu datang dari diri sendiri? Atau jangan-jangan karena keadaan atau karena ngikutin kata orang aja gitu? Orangnya bisa macam-macam ya. Bisa orang tua, bisa teman, bisa tetangga gitu kan. Dan buat kalian yang pilihan besarnya bukan karena motivasi sendiri, kalian ngerasa puas gak sih sama hidup kalian sekarang? Atau ya rasa ada yang kurang aja gitu dalam hidup? Tapi kalau ditanya apa yang kurang, ya nggak tahu juga apa jawabannya. Kalau iya, tenang aja. Kalian ada di video yang tepat. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau cerita sedikit soal seorang temen gue, sebut saja namanya Elis. Elis ini pintar banget, salah satu orang paling pintar yang gue kenal di dalam hidup gue. Dan yang mikir Elis ini pintar bukan cuma gue, by the way. Semua teman sekolah Elis itu setiap tahun itu tuh sadar bahwa prestasi paling tinggi yang bisa mereka raih di sekolah adalah jadi peringkat 2. Kenapa? Karena udah pasti peringkat satunya adalah Elis. Nah, karena terbiasa dianggap pintar sejak kecil, semua orang tuh jadi punya opini yang sama soal Elis. Elis, lo kan pintar, jadi dokter aja deh mendingan. Mulai dari orang tua, teman, guru, dan semua orang di Elis bilang hal yang sama. Kamu pintar, jadi dokter aja lah. Dan ketika di SMA, terus waktunya buat daftar universitas, ya karena semua orang di hidup Elis tuh nyuruh dia jadi dokter, ya Elis daftarlah ke fakultas kedokteran negeri paling susah se-Indonesia. Dan terus, ya pintar kan? Ya masuk. Dan di sana ternyata tidak berubah. Dia tetap jadi orang paling pintar di sana. Sejak zaman kuliah juga sama kayak sebelumnya. Wah, lu kan pintar. Begitu lulus langsung spesialis aja ya. Dosennya ngomong gitu, temannya ngomong gitu, semua ngomong gitu. Tapi yang terjadi adalah begitu Elis lulus dan dia jadi dokter, terus masuk kan ke usia-usia quarter crisis. Nah, Elis tuh mulai galau nih soal identitas dan tujuannya. Karena terlepas sejauh apapun dia di dunia itu, di dunia medis ya, dia tuh nggak segitu menikmatinya sebetulnya. Tapi kalau ditanya, lah emang kalau bukan jadi dokter, lu tuh mau jadi apa? Ya dia nggak bisa jawab juga gitu. Kenapa dia nggak bisa jawab? Karena hidup dia sejak dia kecil sampai ke titik itu, orang tuh nggak pernah nanyain dia tuh maunya apa. Orang cuma komen aja, lu harus jadi dokter deh. Tapi nggak ada yang nanya, emang lu mau jadi apa sih? Semua orang terlalu sibuk ngomongin Elis soal dia sebaiknya ngapain sama hidupnya. Dan nggak pernah ngasih ruang buat Elis mikirnya, hidupnya tuh mau dibawa kemana sih? Tapi ya udahlah, meskipun masih galau soal apa yang sebetulnya dia mau, Elis tetap melanjutkan hidupnya sesuai dengan apa yang orang bilang soal dia. Dia daftar program pendidikan spesialis. Lagi-lagi dia pilih program spesialis paling susah buat dimasukin se-Indonesia. Dan lagi-lagi dia berprestasi luar biasa. Tapi kali ini beda. Apa bedanya? Karena kali ini nih, Elis tuh udah mulai sadar bahwa ada orang-orang lain di sekitarnya dia yang bisa bahagia, bisa sukses tanpa harus menjalani kehidupan seperti yang dia jalanin. Dan pendidikan spesialis itu berat banget by the way, tekanan fisik dan mental itu luar biasa hampir setiap hari. Terus buat Elis ya, yang sebetulnya nggak gitu sukanya sama dunia medis, ini tuh berat. Pertanyaan-pertanyaan tuh mulai muncul di kepala dia. Apa iya aku harus menjalani ini semua? Apa iya cuma ini satu-satunya jalan? Semakin hari pikiran-pikiran ini tuh semakin menghantui Elis. Dan ketika dia ngobrol sama teman-temannya pun, ya ternyata banyak gitu yang mengalami hal yang serupa. Yes, ternyata banyak orang yang mengalami ini. Orang-orang yang menjalani hidup yang nggak segitu memuaskannya. Tapi kita tahunya hidup tuh kayak gini. Nah, sampai suatu ketika ya, buat orang-orang yang mengalami kejadian kayak gini, kita akan tiba di sebuah persimpangan besar. Pilihan kita adalah antara kita melanjutkan hidup seperti ini dan menerima segala ketidaknyamanan ini, atau kita keluar dan mencari sendiri apa yang sebetulnya bisa bikin kita bahagia di luar dari ekspektasi orang lain akan kita. Sejauh gue tahu, Elis itu sempat ambiar di saat itu. Namun pada akhirnya dia mengambil keputusan berani untuk keluar dari pendidikan spesialis dan mencoba mengeksplor dunia di luar sana. Dia keluar dari semua ekspektasi orang soal dia dan membangun ulang identitasnya dari awal. Terlepas dari sekian kilogram keringat dan entah berapa rupiah yang sudah pernah dia keluarkan. Berat banget. Tapi pada akhirnya setelah mencoba berbagai hal baru di luar dunia medis, Elis tuh berhasil menemukan sebuah hal yang sangat dia sukai. Dan meskipun gak langsung jadi yang paling pintar kayak sebelum-sebelumnya, kehidupan barunya itu memberikan dia kebahagiaan yang gak pernah dia temui sebelumnya. Kan udah nonton ya videonya, udah disimak baik-baik kan? Coba, apa sih yang dimaksud dari video itu? Kenapa sih si Elis kayak gitu? Terus kenapa? Apa yang kurang? Coba kasih tanggapannya. Ayo. Jangan takut salah, jangan takut. Ayo, ada yang mau?
Ada yang bisa? Ayo jawab. Kalau nggak bisa jawab enggak ya? Bisa nggak? Oh bisa? Ayo coba. Siapa tadi? Saya jelaskan. Ya. Jadi video tersebut dijelasin karena kita adalah diri kita nggak bisa ikutin apa kata orang lain dan kita nggak bisa ikutin apa mau orang lain. Kita harus menjalani apa yang kita bisa dan langkah apa yang kedepannya udah kita rencanain. Jangan ikutin apa kata orang lain. Jangan karena dia pintar dia bisa nih jadi dokter. Padahal enggak. Dia punya cita-cita sendiri, dia punya keinginan sendiri, atau bahkan keinginannya dia lebih di atas dokter itu. Dia bisa jadi lebih baik tanpa harus ikutin apa kata orang lain. Bener banget yang dikatain sama Indi. Ada lagi nggak? Oke, kakak jelasin ya. Bener banget yang kata Indi. Kalau misalkan kita itu untuk kedepannya nggak boleh nih ikutin kata orang lain, karena kita punya planning masing-masing, kita punya rencana masing-masing, punya keinginan dan cita-cita masing-masing. Kalau kita ingin jadi dokter, ya udah lakukan sesuai keinginan kita. Jangan kata orang kamu pintar, kamu masuk dokteran aja, jangan kayak gitu, oke? Kita harus sesuai keinginan kita. Si Elis kayak gini karena kenapa? Nah bener banget, dengar omongan orang lain. Dan juga dia nggak punya apa itu perencanaan karir dia untuk kedepannya. Karena dia dari kecil ngikutin kata orang lain dan nggak pernah nyusun rencana dia untuk kedepannya. Dia nggak tahu nih dia kedepannya pengen jadi apa. Karena dia nggak mikirin perencanaan dia untuk kedepannya itu gimana. Dari video ini jangan diikutin ya. Nah, kalau dari video ini nggak usah diikutin, berarti kita tuh dari sekarang harus membuat rencana. Nah, harus membuat rencana. Paham? Nah, kakak di sini bakalan 2-3 kelompok. Jadi kelompok kucing, panda, dan harimau. Ya, untuk kelompok ini kesini aja nggak apa-apa. Nanti dari barisan ini kesini kelompok kucing. Nanti kalian diskusinya apa ya pentingnya perencanaan karir sejak SMA itu, apa yang harus dipersiapkan. Nah, untuk baris kedua ini kalian kelompok panda. Berarti apa yang harus dicari? Tahapan yang diperlukan untuk melakukan perencanaan karir. Kalian diskusikan ya. Dan untuk kelompok terakhir yaitu kelompok apa? Harimau. Nah, kelompok harimau apa nih yang dicari? Apa yang harus dipersiapkan untuk melakukan perencanaan karir? Oke? Karena diskusiin ya per kelompok. Boleh ikut sama kelompoknya digabung aja duduknya. Pindah aja ke sini nggak apa-apa, siap kosong. Siap kosong. Nanti kamu kasih kertas ya. Anda yang mana? Ini kan? Nanti isi kertas ya. Harimau. Di sini ya diskusiin. Kelinci. Diskusiin ya. Oh, nanti kakak minta perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan untuk dibacakan atau dipresentasikan. Boleh? Boleh, oke. Udah baca nggak? Nah, ini ulang. Ayo, gimana? Bisa nggak? Nanti jangan lupa ya, perwakilan 1 orang ditunjuk ya. Kamu siapa milih perwakilan? Jangan lupa perwakilannya ya. Harimau. Waduh, ngapain nih? Yang itu ada yang diskusi. Yang 3 sana masih diskusi dong. Masih diskusi kan? Ayo, diskusinya udah selesai belum? Kelompok
Udah selesai, kelompok panjang udah? Terima udah? Oke. Sekarang kakak minta satu perwakilan dari kelompok harimau. Ayo, maju ke depan. Dengerin ya guys. Yang lagi diskusi perhatiin yang mau presentasi di depan. Gak apa-apa. Ayo. Saya Rehan Bojinomo dari kelompok. Perhatiin deh. Ya. Boleh mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Bojinomo dari kelompok harimau ingin menyampaikan tentang diskusi kita tentang melakukan perencanaan karir. Apa yang harus disiapkan? Yang pertama, pengetahuan tentang diri sendiri. Penting bagi kita untuk mengetahui minat dan bakat kita serta keterampilan yang dimiliki. Seperti istilahnya memilih hal yang kita suka, bukan istilahnya disuruh orang lain itu. Yang kedua, penelitian tentang pilihan karir. Kita harus mencari tahu apa hal yang kita sukai dan memilihnya, terutama belajar tentang peluang dalam pekerjaan masa depan. Tapi itu juga konteksnya dalam hal yang kita sukai juga. Jangan karena istilahnya yang paling berpeluang itu hal apapun tapi yang tidak kita pilih atau tidak kita sukai itu, kita memilihnya karena pilihan tersebut akhirnya akan menyesalkan kita jika kita tidak mengenjoy pekerjaan tersebut. Yang ketiga, akses ke sumber daya informasi. Persiapan sumber daya informasi dengan cara menjaring dari berbagai macam situs misal atau informasi seperti YouTube dan lain-lain tentang pekerjaan ataupun hal-hal yang kita ingin lakukan. Yang keempat, rencana keuangan. Kalau perencanaan keuangan sih lebih ke menabung ya untuk perencanaan masa depan. Jadi kita jangan terlalu boros lah kalau di masa muda istilahnya mengumpulkan uang, tapi untuk kita save juga di masa depan agar kita mempunyai daya yang cukup untuk memulai sesuatu, bisa memulai bisnis atau hal apapun. Terima kasih. Bagus banget apa yang dikatain sama kelompok harimau. Ya, kelompok panda. Ayo perwakilan. Perkenalkan, nama saya Nabil dari kelompok Panda. Tahap kenapa aja sih yang diperlukan untuk melakukan perencanaan karir? Yang pertama ada evaluasi diri. Evaluasi diri sendiri mengidentifikasikan minat, nilai-nilai bakat dan keterampilan yang dimiliki. Pertimbangan apa yang disukai dan apa yang disukai dan apa yang memberi kepuasan dalam konteks pekerjaan. Yang kedua ada eksplorasi pilihan karir. Setelah mengetahui minat dan keterampilan, langkah selanjutnya adalah melakukan eksplorasi terhadap berbagai pilihan karir yang sesuai. Lakukan riset tentang berbagai bidang pekerjaan. Yang ketiga, tetapkan tujuan karir. Setelah melakukan eksplorasi, tetapkan tujuan karir, karir jangka pendek dan karir jangka panjang. Pertimbangkan apa yang dicapai dan bagaimana mencapai dan pengalaman dalam pendidikan dan pengembangan. Yang kelima, buat pertimbangan dan yang keenam, Luar benar. Nah, yang terakhir kelompok kucing. Mana ayo? Satu orang. Ayo nggak usah tunjuk-tunjuk baju aja. Nggak takut nggak apa-apa. Langsung di. Ini mah biar biasa presentasi kak. Ayo. Masa sama temen malu. Asik kanan. Karena nama saya Muhammad Tangam, saya akan membacakan tentang diskusi kami. Satu, memfokuskan tujuan, mengoptimalkan potensi, menghindari ketidakpastian,
menghindari kesalahan memilih karir, mempersiapkan diri untuk kesempatan, keenam, pengembangan keterampilan, dan mengelola waktu dan sumber daya. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam karir kita memiliki tujuan yang jelas, mengenali dan mengembangkan potensi diri dengan mengevaluasi minat bakat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita udah bahas semua nih. Apa itu pentingnya perencanaan karir, tahapannya apa aja, dan persiapannya kita bahas semua kan? Bosan nggak? Kita istirahat yuk. Kalau kakak bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kalau kakak tepuk bilang tepuk 2-nya 2 kali, 3-nya 3 kali. Gitu ya. Mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4, 5. 1, 2. Ya. 2-nya 1, 2 kali. 2-nya 3 kali. 3-nya 1 kali. 5-nya 1 kali. 4-nya 2 kali. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Oke. Nah, tadi kan kita udah tahu nih apa itu perencanaan karir. Nah, kalian kan udah siap belum? Kalau misalkan untuk kedepannya membuat perencanaan dari sekarang, karir apa yang akan diambil, tujuannya apa, langkah-langkahnya bagaimana? Siap nggak? Siap ya? Nanti kalian buat planning dari sekarang agar untuk kedepannya itu nggak acak-acakan lagi, nggak kayak Elis tadi. Elis kan tadi jadi berantakan ya kan? Karena dia dengerin ucapan orang lain. Mulai sekarang jangan dengerin ucapan orang lain yang buruk tentang kita dan sesuatu yang memang kita tidak inginkan. Paham? Mau mulai sekarang dibuat rencana? Boleh? Jangan lupa ya untuk kedepannya nanti dibuat rencana untuk kedepannya bagaimana, apa yang mau diambil gimana, oke? Guys, terima kasih untuk waktunya, mau merepotin dan udah mau nih dengerin tentang perencanaan karir. Oke? Ketua kelas, kita akhiri kegiatan ini ya. Gak apa-apa? Untuk kedepannya kita lakukan lagi, mau? Untuk lihat ya perkembangan perencanaan kalian itu gimana. Oke ya? Jangan lupa dibuat ya. Karena kita dimulai dengan doa, ditutup juga dengan doa ya. Ketua kelas, boleh? Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam.